Pemirsa, hari ini mantan Ketua P3 Romahur Muzi menjalani sidang kasus dugaan suap dengan agenda pemanggilan saksi. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Najla Hilabi dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Najla, siapa saksi yang dihadirkan pada sidang hari ini? Iya Naila, ada 2 saksi yang sudah dihadirkan pada sidang kali ini dan saat ini sidang sedang diskors sampai pukul 1 siang nanti. 2 saksi yang dihadirkan adalah saksi ahli. Jika pada sidang sebelumnya saksi yang dihadirkan berasal dari orang-orang terdekat dari Romahur Muzi, maka pada kali ini kuasa hukum dari Romi menghadirkan 2 saksi ahli yang diantaranya adalah Margarito Kamis, yaitu adalah ahli hukum tata negara, dan juga Nurul Irfan, ahli hukum pidana Islam. Dari kedua saksi yang dihadirkan ini adalah dengan tujuan untuk dapat memberikan masukan terhadap pertanyaan dari jaksa penuntut umum maupun dari hakim. Dan mereka berdua telah disumpah dan juga dari penasehat hukum ini mendatangkan untuk dapat kedua saksi ini mempertimbangkan sikap atau perilaku dari Romahur Muzi yang ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus suap. Selama proses persidangan, yang menjadi pertimbangan dari para saksi ahli adalah menyatakan bahwa Romi dalam kasus ini tidak dinyatakan bersalah karena melihat proporsinya sebagai ketua umum dari P3 dan bukan dari anggota DPR ataupun pejabat negara. Dan selain itu juga saksi yang dihadirkan adalah dari saksi agama yang juga menjabarkan bagaimana proses akad ataupun ijab kabul dalam penerimaan uang yang pada saat itu posisi Romi adalah sebagai ketua umum dari P3. Naila. Ya, Najla, apa pertanyaan yang paling difokuskan dari jaksa penuntut umum hari ini? Ya, Naila, pertanyaan yang paling difokuskan adalah tidak berkaitan pada mekanisme suap menyuap karena memang saksi yang didatangkan ini merupakan saksi ahli. Sehingga memang pertanyaan yang dinyatakan adalah terkait dengan dasar hukum, di mana di sini Romi sebagai ketua umum dari P3 yang menerima suap pada saat itu. Tadi dari saksi ahli dari Margarito Kamis juga menyatakan perbedaan antara proporsi ataupun posisi Romi yang saat itu sebagai ketua umum P3 dan juga bukan sebagai pejabat negara. Sehingga berdasarkan aturan yang berlaku saat itu Romi dinyatakan tidak apa menerima uang yang diberikan. Meski demikian juga tadi banyak sekali pertanyaan yang dicecar terkait dengan bagaimana jika proses yang berlangsung dalam hukum Islam, yaitu adalah dengan menerima suap, diizinkan atau tidak. Tadi sudah dijabarkan bahwa dalam suatu proses penerimaan harus ada akad, di mana harus ada ijab dan juga harus ada qabul. Namun di sini dalam proses itu ada yang miss, di mana dalam proses itu tidak dilakukan langsung oleh Romi. Namun demikian, dalam proses apapun tadi juga jaksa penuntut umum menyecar bahwa proses penerimaan yang berlangsung ini sudah dinyatakan adalah transaksi yang dalam notabene adalah tidak halal, sehingga memang apapun yang berlangsung dalam proses tersebut adalah bukan proses yang sebenar-benarnya ataupun proses yang baik. Namun demikian, Naila, sidang yang masih berlangsung saat ini juga masih mendatangkan 1 saksi ahli. Tadi juga sudah dikatakan oleh kuasa hukum dari Romi, Magdir Ismail, yang menyatakan bahwa saksi ahli yang didatangkan hari ini adalah untuk dapat meringankan posisi Romi yang berada di ruang sidang sebagai terdakwa dan juga dapat memberikan masukan terkait pandangan lain, di mana juga ada ahli hukum tata negara, ada ahli hukum agama, selain juga nanti ada ahli hukum pidana yang dapat memberikan masukannya untuk menjawab segala pertanyaan dari jaksa penuntut umum maupun dari hakim. Kita tahu bahwa Romi saat ini mengalami kasus dugaan suap di Kementerian Agama yang melibatkan uang sekitar 300 juta dan juga kasus uang suap sebesar 90 juta dari beberapa pihak, dan kita juga ingin sama-sama mendengar nanti pernyataan langsung dari saksi ahli pidana yang didatangkan oleh pihak kuasa hukum. Hingga saat ini sidang sudah berlangsung di dalam karena tadi diskors hingga pukul 1 siang dan kami masih akan terus memantau dan mengabarkan langsung ke Anda. Naila. Najla Hilabi melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Terima kasih atas informasi Anda.